Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga yang menonton selalu sehat dan video ini menambah wawasan edukasi mengenai aspek yang dibahas. Izinkan saya perkenalkan nama dulu ya. Nama saya Satria Andika dari SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo, tepatnya di Provinsi Jambi, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas video mengenai pembelajaran materi teks eksplanasi kelas 12 semester 2. Mari kita lihat videonya. Oke, masih dalam lingkup frekuensi video tadi ya. Jangan di-skip dulu. Karena di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur eksplanasi teks. Unsur-unsur eksplanasi teks yaitu ada 5 sub unsur yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi eksplanasi teks. Yang kedua yaitu purpose eksplanasi teks. Yang ketiga yaitu language feature eksplanasi teks. Yang keempat struktur eksplanasi teks. Dan yang kelima dilengkapi dengan example eksplanasi teks yang nantinya akan membuat kita lebih paham apa itu teks eksplanasi. Oke, kita lanjutkan pada unsur yang pertama yaitu definisi eksplanasi teks atau pengertian eksplanasi teks. Apa sih eksplanasi teks itu sebenarnya? Explanasi text is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and culture phenomena. Yaitu maksudnya adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Tahu nggak sih kalau teks eksplanasi ini sama dengan teks prosedur? Sama halnya dengan teks prosedur. Perbedaannya hanya teks prosedur menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, sedangkan eksplanasi teks ini menjelaskan proses atau bagaimana sesuatu tersebut bisa terjadi. Misalnya saja eksplanasi teks ini misalnya bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya pelapukan, bagaimana proses terjadinya banjir. Hal ini tentu ditanyakan bagaimana sih ringkupan proses terjadinya, itulah yang dinamakan teks eksplanasi. Yang kedua adalah purpose eksplanasi atau tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi ini adalah to explain the process involved in the formation or working of natural or social culture phenomena, yaitu untuk menjelaskan proses-proses terjadinya sesuatu. Misalnya terjadinya banjir, maka dijelaskan proses-prosesnya, yaitu terjadinya penguapan sungai, terjadinya meledaknya air sehingga terjadinya banjir yang memenuhi permukaan dataran. Tentu dalam purpose ini menjelaskan bagaimana sih proses-prosesnya terjadinya sesuatu fenomena ataupun ilmu pengetahuan atau budaya. Itulah tujuan eksplanasi teks, yaitu untuk menjelaskan proses-proses terjadinya sesuatu. Yang ketiga adalah language feature atau ciri kebahasaan dari eksplanasi teks. Yang pertama ada menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Hal ini karena eksplanasi teks ini berisi tentang cakupan yang fakta, sehingga kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang kedua adalah action verb atau kata kerja yang sedang berlangsung. Misalnya saja atau contoh kata kerja yang sedang berlangsung yaitu katanya adalah misal membuat, melakukan, mengajak. Itulah contoh kata kerja yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan dalam lingkupan teks eksplanasi ini. Yang ketiga adalah passive voice atau difokuskan pada sesuatu terjadinya. Misal daun ini diproses atau daun ini diberikan atau meledaknya air sungai dikarenakan itu. Misalnya saja itu adalah difokuskan terhadap terjadinya sesuatu atau konteks terjadinya sesuatu itu yang dinamakan passive voice. Yang keempat adalah noun pairs atau kumpulan kata-kata yang terdapat kata benda. Misalnya saja hujan di rumah saya. Di situ terdapat kata-kata yang terdapat kata benda. Nah, itulah tadi language feature dari teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah atau next adalah struktur
teks eksplanasi. Berarti ini adalah sub unsur yang keempat. Struktur teks eksplanasi atau struktur eksplanasi teks yang meliputi general statement. Itu yang pertama, general statement yang berisi tentang pernyataan umum. Biasanya pernyataan ini berada di paragraf pertama atau bisa saja disebut dengan orientasi yang menjelaskan latar belakangnya, latar belakangnya suatu peristiwa atau pengertian bisa dipaparkan dalam paragraf pertama atau orientasi. Yang kedua adalah suite of explanasi atau deretan penjelas atau urutan penjelas. Itu biasanya berada di paragraf 2, 3, 4, atau 5 tergantung banyak berapa paragrafnya. Dan dalam deretan penjelas ini dijelaskan seperti dalam tujuan teks eksplanasi itu menjelaskan paparan-paparan atau proses terjadinya sesuatu atau fenomena. Di sini dipaparkan proses terjadinya sesuatu yang signifikan yang berisi fakta sehingga kita dapat bisa memahami bahwa bagaimana sih proses terjadinya banjir misalnya. Ini ternyata prosesnya itu dipaparkan dalam rututan penjelas atau deretan penjelas. Yang ketiga ada closing. Closing ini bersifat opsional, ada tidak, bisa, ada, bisa tidak maksudnya. Karena closing ini bersifat opsional, sekiranya cukup sudah penutup pada deretan penjelas maka tidak usah dikasih closing. Atau dikasih closing juga akan lebih baik karena kita bisa tahu kesimpulan dari eksplanasi teks ini adalah ini. And the last example teks eksplanasi. Dalam eksplanasi teks ini adalah making paper from witches. Yang pertama adalah general statement atau orientasi dari teks eksplanasi yang berisi wood chipping is a process used to obtain pulp and paper product from foresters. Yang artinya wood chipping adalah proses yang digunakan untuk memperoleh produk bubur kertas dan kertas dari pohon hutan. Itu teks putih di samping adalah paragraf orientasi atau general statement. Untuk paragraf yang berwarna merah yaitu squares of explanation atau deretan penjelas. Pada bagian ini dinyatakan next the true and branch of the traps are cut out, then the leaf used taken to the mill. Yang artinya selanjutnya bagian atau cabang pohon dipotong dan kemudian batang kayunya dibawa ke pabrik penggilingan. Teks yang berwarna kuning adalah paragraf closing. Di situ disebutkan finally the pulp is called out to make paper. Yang artinya akhirnya bubur kertas digunakan untuk dibuat kertas. Ya, itulah tadi salah satu contoh eksplanasi teks yang dipaparkan dalam video ini. Semoga video eksplanasi teks ini bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan memahaminya. Apabila saya kurang menjelaskan, karena saya adalah makhluk yang tidak luput dari kekurangan, maka saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini membantu dan dalam proses edukasi eksplanasi teks kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video. Ayo.